Sejak didatangkan dari AS Roma pada 2017, Mohamed Salah langsung menampilkan permainan terbaiknya bersama Liverpool. Selama membela Liverpool, Mohamed Salah telah mencetak 147 gol dan 56 assist dalam 227 pertandingan di semua kompetisi. Di Liga Inggris musim ini, winger asal Mesir itu membukukan 15 gol dan 9 assist dalam 18 pertandingan. Dengan catatan tersebut, Mohamed Salah memuncaki daftar top skor dan top assist sementara Liga Inggris. Untuk mengamankan Mohamed Salah dari kejaran tim-tim lain, Liverpool ingin memperpanjang kontrak winger berusia 29 tahun tersebut. Kontrak Mohamed Salah di Liverpool masih berlaku selama 18 bulan lagi, atau tepatnya hingga 30 Juni 2023. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp turut mengomentari situasi Mohamed Salah saat ini. Jurgen Klopp mengaku yakin bahwa Mohamed Salah segera menandatangani kontrak barunya. Kami berada dalam pembicaraan yang sangat bagus. Saya ingin itu terjadi, tapi kapan saya tidak peduli, kata Klopp seperti dilansir dari Sky Sport. Ciro Immobile absen saat Lazio menjamu Genoa dalam lanjutan Liga Italia. Tim elang ibu kota menutup pertandingan dengan kemenangan 3-1. Mengutip laporan Football Italia, Immobile diketahui tidak tampil dalam laga tersebut karena terpapar virus corona. Dia menjalani isolasi mandiri bersama istrinya yang juga dinyatakan positif COVID-19. Ciro Immobile sempat dites negatif pada tes swab berikutnya. Namun striker 31 tahun itu kembali dinyatakan positif. Alhasil, Immobile harus kembali menjadi penonton saat Lazio bersua Venezia di Giornata ke-19 Serie A Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Pihak Lazio sejauh ini belum mengumumkan kondisi terbaru sang pemain. Immobile sudah pernah mengalami masalah COVID-19 pada November tahun lalu. Kondisi tersebut memaksanya absen membela Lazio di 2 laga Liga Champions. Namun di antara 2 pertandingan tersebut, Ciro Immobile justru dimainkan Lazio dalam laga Serie A kontra Torino. Akibat masalah tersebut, Presiden Lazio Claudio Lotito diskor selama 2 bulan. Denzel Dumfries sebenarnya masih berstatus pemain baru di Inter. Ia direkrut dari PSV Eindhoven di musim panas kemarin. Pada awalnya, Dumfries kesulitan untuk menjadi starter di Inter. Namun perlahan tapi pasti, ia mulai menjadi pilihan utama di tim besutan Simone Inzaghi tersebut. Dilansir Defensa Central, performa apik Dumfries itu diintip oleh Real Madrid. Los Blancos tertarik mendatangkannya di tahun 2022 nanti. Menurut laporan tersebut, Real Madrid saat ini membutuhkan bek kanan baru. Situasi ini disebabkan bek kanan mereka Dani Carvajal kerap mengalami cedera, sehingga Nacho kerap dimainkan sebagai bek kanan darurat. Carlo Ancelotti menilai ia butuh bek kanan murni di timnya. Ia menilai Dumfries bisa memenuhi kebutuhan timnya tersebut. Menurut laporan yang sama, Real Madrid harus siap keluar uang banyak untuk membajak Dumfries. Pasalnya, mahar transfernya tergolong tinggi. Madrid dikabarkan harus siap dana sekitar 50 juta euro untuk mendapatkan jasa bek 25 tahun tersebut. Pada musim panas ini, Diego Dalot kembali ke Manchester United. Di musim lalu, ia dipinjamkan ke AC Milan dan ia tampil dengan apik selama membela Rossoneri. Sempat beredar kabar bahwa Dalot tidak bahagia di MU. Ini dikarenakan ia sempat kesulitan menggeser posisi Aaron Wan-Bissaka di skuad United. Belakangan, ada beberapa klub seperti AS Roma dan Sevilla yang tertarik untuk membajak Dalot. Namun Fabrizio Romano mengklaim bahwa sang bek tidak akan pergi ke salah satu dari klub itu. Menurut laporan Romano, Manchester United tidak akan melepaskan Dalot. Pasalnya, sang bek kini menjadi pemain inti di Manchester United. Kedatangan Ralf Rangnick di skuad MU mengubah peruntungan Dalot. Sang manajer lebih suka memainkan bek asal Portugal itu ketimbang Aaron Wan-Bissaka. Itulah mengapa Rangnick memblok semua tawaran yang masuk untuk Dalot. Ia memasang label tidak dijual untuk sang bek. Sebuah kabar baik datang bagi Barcelona.
Tim asal Catalunya itu dilaporkan sedikit lagi akan mengamankan jasa gelandang muda mereka, Pablo Gavi. Gelandang berusia 17 tahun itu merupakan sosok rising star di skuad Barcelona. Di usianya yang masih belia, sang gelandang kini sudah menjadi pemain inti Barcelona. Bakat besar Gavi ini mulai dilirik oleh tim-tim top Eropa. Ini dikarenakan kontraknya di Barcelona akan berakhir di tahun 2023. Barcelona sendiri sedang berupaya untuk mempertahankan sang gelandang. Fabrizio Romano mengklaim bahwa El Blaugrana sedikit lagi akan mengunci masa depan sang gelandang. Menurut Romano, Barcelona beberapa pekan terakhir aktif bernegosiasi dengan agen Gavi. Proses negosiasi itu dilaporkan berjalan lancar. Romano mengklaim bahwa kesepakatan akan segera tercapai dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, ada satu hal yang menjadi topik pembahasan dalam kontrak Gavi. Ini menyangkut klausul rilis sang pemain di Barcelona. Ia kabarnya akan diberi klausul rilis senilai 1 miliar euro. Chelsea memang diketahui tengah berburu bek tengah baru. Kabarnya, Thomas Tuchel ingin Jules Koundé menjadi bagian dari lini pertahanan The Blues di tahun 2022 nanti. Namun dilansir El Nacional, Real Madrid berpotensi mengacaukan rencana Chelsea ini. Pasalnya, Los Blancos berencana untuk mendatangkan sang bek. Menurut laporan tersebut, Real Madrid sangat serius untuk mendatangkan Koundé karena stok bek tengah mereka menipis. Menurut laporan yang sama, ada satu hal yang membuat Real Madrid berpotensi mengalahkan Chelsea dalam transfer Koundé. Ini dikarenakan Sevilla sedang menginginkan salah satu pemain Madrid, yaitu Mariano Diaz. Sevilla tertarik memboyongnya di tahun 2022 nanti. Real Madrid dilaporkan siap melepaskan Diaz ke Sevilla. Mereka berencana menjadikannya alat tukar untuk Jules Koundé. Koundé sendiri memiliki mahar transfer yang cukup besar. Ini dikarenakan kontrak sang bek di Sevilla masih hingga tahun 2024. Sevilla dilaporkan hanya mau menjual Koundé di angka 80 juta euro. Eden Hazard bergabung dengan Real Madrid di tahun 2019 silam. El Real pada saat itu harus menebusnya dengan harga 100 juta euro dari Chelsea. Semenjak pindah ke Bernabeu, performa Hazard bisa dikatakan cukup mengecewakan. Cedera dan inkonsistensi performa membuatnya sulit memberikan dampak bagi Real Madrid. Dilansir Sport, Real Madrid sudah kehabisan kesabaran dengan Hazard. Mereka berencana menjualnya di tahun 2022 nanti. Mereka menilai sang playmaker hanya menjadi beban bagi tim mereka. Ini disebabkan performanya yang tidak maksimal, sementara Real Madrid harus menanggung gaji yang besar dari sang playmaker. Menurut laporan tersebut, Real Madrid berencana menjual Hazard di tahun 2022. Namun mereka tidak menjualnya di bursa transfer musim dingin ini. Ini disebabkan kondisi Hazard saat ini. Istri sang playmaker dalam waktu dekat ini akan melahirkan anak kelima mereka. Karena itu, Hazard belum bisa pindah di musim dingin nanti. Ia baru bisa pergi di musim panas mendatang. Kebersamaan Manchester United dan Pogba diperkirakan akan berakhir di musim panas nanti. Ini disebabkan kontrak sang gelandang akan berakhir di musim panas nanti, dan sejauh ini ia masih belum mau menekan kontrak baru. Pihak MU sendiri dilaporkan bersiap untuk kepergian Pogba. Kubu Setan Merah mulai mencari gelandang yang bisa menggantikan Pogba. Dilansir Calcio Mercato, MU kini mengarahkan radar mereka ke Italia. Mereka dilaporkan tertarik mendatangkan Sergej Milinkovic-Savic. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik merekrut Sergej Milinkovic-Savic karena sang gelandang menunjukkan performa yang ciamik di Lazio. Namun laporan itu mengklaim bahwa Manchester United harus siap tekor untuk mendatangkan Milinkovic-Savic. Pasalnya, mahar transfernya tergolong sangat mahal. Ini dikarenakan kontrak Milinkovic-Savic cukup panjang. Kabarnya, Lazio menginginkan tidak kurang dari 80 juta euro untuk sang gelandang. Maurizio Sarri dikabarkan ingin membawa mantan anak asuhnya Kepa Arrizabalaga ke Lazio. Sebagaimana diketahui, keduanya sebelumnya pernah bekerja sama di Chelsea.
Rumor ini mulai berhembus beberapa pekan lalu. Kiper utama Lazio selama ini, Pepe Reina, mulai dibangku cadangkan dan digantikan oleh Thomas Strakosha. Kontrak kedua kiper Lazio itu akan berakhir pada 2022. Pepe Reina juga sudah tidak muda lagi dan akan menginjak usia 40 tahun pada tahun depan. Laporan Sport mengklaim bahwa Sarri meminta Lazio untuk mendatangkan Kepa ke Stadion Olimpico. Apalagi kiper asal Spanyol itu tak lagi menjadi pilihan utama Chelsea setelah tergusur oleh Edouard Mendy. Kepa baru tampil 5 kali untuk Chelsea di semua kompetisi musim ini. Di Premier League, kiper berusia 27 tahun itu baru bermain 1 kali. Sementara itu, Kepa direkrut Chelsea dari Athletic Bilbao pada musim panas 2018 dengan nilai transfer mencapai 80 juta euro. Ronald Araujo merapat ke Camp Nou pada tahun 2018 lalu. Araujo sendiri sejauh ini cukup sering mendapatkan kesempatan bermain di skuad Barca. Bek asal Uruguay tersebut musim ini sudah bermain sebanyak 13 kali. Saat ini, Ronald Araujo masih terikat kontrak dengan Barcelona sampai tahun 2023. Pihak Blaugrana sebenarnya sudah mencoba untuk memperpanjang masa kerja bek 22 tahun tersebut. Namun usaha mereka sejauh ini belum membuahkan hasil. Sejauh ini, negosiasi hanya membuahkan sedikit kemajuan saja. Hal tersebut dikabarkan menarik perhatian beberapa klub, salah satunya adalah Liverpool. Kabar tersebut dilontarkan oleh El Nacional. Laporan itu mengklaim bahwa manajer Liverpool Jurgen Klopp sangat tertarik pada permainan Araujo. Laporan itu pun mengabarkan bahwa Liverpool siap untuk mengangkut Ronald Araujo pada musim panas 2022 nanti. Pasalnya, mereka menilai harga sang bek terbilang wajar. Kabarnya, Barcelona siap merelakan sang pemain dengan harga 45 juta euro. Liverpool juga disebut siap memberikan tawaran gaji yang menarik bagi Araujo. Cristiano Ronaldo berencana melelang jersey timnas Portugal miliknya yang dilengkapi dengan tanda tangannya untuk acara amal. Aksi sosial dilakukan untuk membantu korban letusan gunung berapi di Spanyol. Aksi itu akan dihelat pada 24 Desember mendatang. Sekedar informasi, Gunung Cumbre Vieja di Pulau La Palma, Kepulauan Kanari, Spanyol, meletus pada September 2021 silam. Bencana alam itu mengakibatkan ribuan rumah mengalami kerusakan parah. Lelang jersey Cristiano Ronaldo dikabarkan oleh jurnalis asal Portugal, Javi Rodrigues, lewat Instagram pribadinya. Jersey Portugal bernomor punggung 7 yang sudah ditandatangani itu diharapkan bisa membantu menyenangkan hati para korban. Nantinya, semua uang hasil penjualan murni untuk para korban bencana alam. Uang itu juga diharapkan bisa membantu memperbaiki infrastruktur pulau yang indah tersebut. Newcastle United dikabarkan tengah mengincar striker veteran asal Bosnia, Edin Dzeko. Pemberitaan di Inggris ramai menyebut klub sultan baru di Inggris itu tengah berdiskusi dengan Inter Milan untuk mendatangkan sang pemain ke St. James Park pada Januari 2022. Seperti dilansir Daily Mail, Newcastle disebut siap menggelontorkan dana segar pada Inter Milan demi bisa mendatangkan Edin Dzeko. Meski tak lagi berusia muda, pengalaman bomber Inter Milan yang pernah merumput bersama Manchester City ini diharapkan bisa ikut membantu. Namun, striker asal Bosnia berusia 35 tahun itu tampaknya tidak akan meninggalkan Nerazzurri pada tengah musim ini. Pasalnya, ia juga baru saja bergabung bersama Inter Milan dari AS Roma dengan status bebas transfer pada musim panas lalu. Selain itu, Inter Milan tidak dalam kondisi mempertimbangkan Edin Dzeko untuk pergi. Sementara itu, pemain asal Bosnia tersebut telah mencetak 11 gol dan mencatat 4 assist dalam 23 penampilan pada musim ini, baik di Serie A maupun Liga Champions. Manajer interim Manchester United Ralf Rangnick dilaporkan ingin mendatangkan beberapa pemain di tahun 2022. Ia menilai ada beberapa pos yang harus diperkuat dari skuad Manchester United saat ini. Dilansir 442, rekrutan pertama Rangnick nantinya adalah seorang gelandang. Setan Merah akan mendatangkan Boubacar Kamara dari Marseille.
Menurut laporan tersebut, sejak awal Rangnick ingin memperkuat lini tengah MU. Ia menilai MU kekurangan gelandang bertahan di tim mereka. Kini, Boubacar Kamara dilaporkan sedikit lagi akan pindah ke Manchester United. Ini dikarenakan sang gelandang sudah sepakat untuk bergabung dengan MU. Ia sudah menyepakati kontrak bersama Setan Merah. Saat ini, United tinggal berdiskusi dengan pihak Marseille. Mereka berharap bisa mengamankan jasa sang gelandang di bulan Januari nanti. MU dilaporkan tidak perlu keluar uang banyak untuk merekrut Kamara. Ini disebabkan kontrak Kamara akan habis di musim panas tahun 2022. Sang gelandang bisa direkrut di angka 20 juta euro saja. Juventus mengalahkan Cagliari dalam laga lanjutan Serie A 2021-2022. Bermain di Allianz Stadium Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, Bianconeri menang dengan skor 2-0. Juventus membuka keunggulan melalui Moise Kean pada menit ke-41. Federico Bernardeschi kemudian menggandakan keunggulan Juventus di menit ke-83. Skor 2-0 untuk kemenangan Juventus pun bertahan hingga laga usai. Tambahan 3 poin membuat Juventus kini berada di posisi kelima klasemen Serie A dengan 34 poin dari 19 laga. Arsenal menjamu Sunderland pada laga perempat final Carabao Cup 2021-2022. Bermain di Emirates Stadium Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, The Gunners berhasil mengalahkan tamunya dengan skor telak 5-1. Gol pembuka kemenangan Arsenal tercipta pada menit ke-17 melalui Eddie Nketiah. 10 menit berselang, Nicolas Pepe menggandakan keunggulan The Gunners menjadi 2-0. Sunderland sempat memperkecil kedudukan pada menit ke-31 melalui Nathan Broadhead. Di menit ke-49, Eddie Nketiah mencetak gol keduanya dan mengubah skor menjadi 3-1. Nketiah kemudian berhasil mencatatkan hat-trick pada menit ke-53. Gol Charlie Patino di masa injury time berhasil menutup laga dengan skor 5-1 untuk kemenangan Arsenal. Berkat hasil ini, Arsenal berhak melaju ke babak semifinal Carabao Cup. Barcelona gagal meraih kemenangan saat bertandang ke markas Sevilla dalam laga lanjutan Liga Spanyol 2021-2022. Bermain di Stadion Roman Sanchez Pizjuan Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, skuad asuhan Xavi Hernandez hanya mampu bermain imbang 1-1. Tuan rumah unggul lebih dulu di menit ke-32 lewat tembakan Papu Gomez. Namun sundulan Ronald Araujo di menit ke-45 berhasil membuat skor imbang menjadi 1-1. Barcelona sempat unggul jumlah pemain usai Jules Koundé diganjar kartu merah di menit ke-64. Namun, situasi menguntungkan itu gagal dimanfaatkan dan skor imbang 1-1 bertahan hingga laga usai. Hasil imbang ini membuat Barcelona berada di urutan ke-7 dengan 28 poin. Sedangkan Sevilla tetap di urutan kedua klasemen dengan 38 poin.